PKH tahap 2 segera dicairkan. Begitupun BPNT untuk tahap kedua. Namun maaf saja ada kelompok KPM yang resmi nama penerimanya dicoret dari bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga Bansos Pangan 2023. Apakah teman-teman termasuk dari salah satu penerima seperti PKH dan BPNT dan juga Bansos Pangan ini? Simak penjelasannya hingga tuntas, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kembali lagi di channel Info Bansos. Bersama saya, beberapa menit ke depan akan memberikan informasi penting terkait golongan yang tercoret pada penerimaan Bansos terhitung bulan April 2023 dan seterusnya. Bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai penerima bantuan pemerintah dan subsidi untuk masyarakat Indonesia, pastikan sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel Info Bansos. Baik teman-teman, di sini pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas informasi yang sangat penting terkait golongan yang diputuskan bantuannya. Dan ternyata pada April tahun 2023 tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Jadi ada beberapa keluarga penerima manfaat ataupun KPM yang akan dicoret kepesertaannya untuk mendapatkan bantuan sosial ya teman-teman. Nah, jadi di sini pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam surat edaran resmi beberapa bulan yang lalu, ini beberapa golongan yang tidak boleh diusulkan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos dan surat ini turun pada 5 Januari 2023. Hal ini berkaitan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK Republik Indonesia Badan Pemeriksa Keuangan RI. Di mana sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan lebih dari 10.000 keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bantuan sosial tidak tepat sasaran dari data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jika selama ini kebanyakan KPM tidak cair bantuannya, itu disebabkan karena data kependudukan tidak padan dengan Dukcapil dan DTKS, maupun komponen pendidikan yang tidak padan antara Dukcapil, DTKS, maupun Dapodiknya. Nah, untuk kasus yang akan saya jelaskan adalah di luar dari penyebab data tidak padan. Jadi, ada anggota kelompok atau KPM yang dikeluarkan bukan karena permasalahan tidak padan datanya, bukan karena persoalan beda NIK, beda nama dengan KK dan KTP-nya, akan tetapi karena predikat yang melekat pada KPM tersebut. Nah, hal ini sudah resmi diteken pengesahannya pada verifikasi ketidaklayakan dan dikeluarkan dari DTKS terhitung di bulan April. Nah, di sini ada 6 pengelompokan atau yang tidak akan mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga Bansos Pangan di bulan berikutnya, termasuk bantuan PKH dan BPNT tentunya. Bahkan bisa jadi bantuan PBI berupa jaminan kesehatan gratis akan ditutup pula. Nah, ini pada bulan kemarin karena predikat ini melekat pada KPM, maka satu kakak anggota-anggotanya juga tidak lagi menerima bansos PBI dan bansos PKH dan BPNT-nya pun diputuskan. Nah, teman-teman, berikut ini kelompok atau golongan tersebut, yaitu yang pertama, golongan masyarakat yang ada dalam kartu keluarganya itu ada yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN, padahal golongan ASN tidak diperkenankan untuk menerima bansos. Nah, ternyata beberapa temuan di lapangan ada yang terindikasi penerima yang merupakan ASN. Jadi, ASN itu bisa sebagai PNS atau P3K. Jadi, jika dalam keluarganya yang ada dalam kartu keluarga ternyata sudah ada yang ASN, maka pastinya setelah update data pada DTKS, maka secara otomatis akan keluar dari penerima bansos. Misalnya di tahun 2022, KPM yang memiliki keluarga dalam KK masih terdaftar di DTKS, tetapi saat mendaftarkan diri sebagai ASN ataupun pegawai negeri,
itu lolos atau diterima. Sehingga di tahun 2023 ini harusnya data tersebut sudah dimutakhirkan perubahan data pada DTKS. Nah, teman-teman, jika sudah diupdate dan datanya itu terdaftar sebagai ASN, maka untuk bantuan sosialnya tidak akan cair lagi mulai April ini. Nah, itu ya teman-teman untuk golongan pertama yang tercoret. Selanjutnya, golongan kedua adalah tenaga kerja dengan upah di atas upah minimum provinsi atau UMP ataupun di atas upah minimum regional UMP. Tenaga kerja yang memiliki gaji atau upah yang besar semestinya tidak menjadi penerima bantuan sosial, mengingat gajinya ataupun upahnya sudah besar. Sebaiknya segera mundur dari penerima bansos dan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan bantuan pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah golongan penerima manfaat yang sudah meninggal dunia. Nah, ini beberapa penemuan di lapangan penerima yang sudah meninggal dunia tetapi dana bansosnya tetap dicairkan. Sehingga melalui surat ini agar diseleksi untuk dicoret dari daftar penerima. Selanjutnya teman-teman untuk golongan yang keempat, yaitu golongan masyarakat yang memiliki jabatan usaha yang terdaftar dalam database administrasi hukum umum atau AHU. Memiliki usaha dan usaha tersebut sudah terdaftar database AHU tidak diperkenankan untuk menjadi penerima bantuan sosial. Oke teman-teman, kita lanjut untuk poin kelima, yaitu golongan masyarakat yang mampu. Teman-teman perlu menyadari penerimaan bantuan sosial atau bansos itu dikhususkan kepada masyarakat miskin maupun yang rentan miskin, sehingga jika sudah mampu secara finansial maka akan dicoret kepesertaan bantuan sosialnya atau bansosnya teman-teman. Jadi ini sudah jelas ya teman-teman, pada golongan mampu ini yaitu yang sudah sejahtera tidak akan mendapatkan bansos lagi karena sudah dianggap mampu atau sudah menjadi orang kaya. Karena ini harus dicatat, jika sudah merasa mampu dan memiliki penghasilan sesuai dengan UMR, maka penerimaan bansosnya harus dicoret. Karena kenapa? Karena bantuan sosial pemerintah itu dikhususkan kepada masyarakat yang miskin maupun rentan miskin. Sehingga jika ada KPM atau keluarga penerima manfaat yang sudah mampu atau tergolong sudah bagus pendapatannya, maka akan dicoret kepesertaan dari bansosnya. Selanjutnya teman-teman, yakni golongan keenam adalah pendamping sosial. Fungsi dari pendamping sosial ini dikhususkan untuk membantu pemerintah agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran kepada masyarakat, sehingga tidak diperkenankan untuk mendaftarkan dirinya sebagai penerima bantuan sosial. Nah, untuk pendampingan sosial ini juga ada tentu saja melalui perekrutan ataupun melalui pendaftaran ya teman-teman. Jadi apabila contohnya di tahun kemarin belum terdaftar sebagai pendamping sosial, tetapi di tahun ini terdaftar sebagai pendamping sosial. Nah, lalu setelah terkena update data atau pemutakhiran data, maka keluarga penerima yang ada pendamping sosial di dalam satu kakaknya itu akan diputuskan ya tidak akan mendapatkan lagi bantuan sosial dalam kartu keluarganya. Tentunya bantuan sosialnya akan dicoret teman-teman. Nah, teman-teman lanjut ya di sini untuk informasi cara mengeceknya apakah itu teman-teman mendapatkan bantuan sosial ataupun tidak. Teman-teman bisa langsung mengeceknya saja lewat situs di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi bagi teman-teman pada tahun lalu tidak mendapatkan bantuan sosial, sekali-kali di tahun ini itu melakukan pengecekan apakah nama teman-teman terdaftar di penerima bantuan sosial, karena kembali lagi ya teman-teman, untuk data DTKS itu ada pembaruan data ataupun pemutakhiran data yang dilakukan setiap bulannya. Jadi tidak ada salahnya ya teman-teman untuk selalu mengecek. Yang belum pernah mendapatkan bantuan itu bisa dicek melalui tautan cekbansos.kemensos.go.id.
Baik teman-teman, pemirsa setia channel Info Bansos, itu tadi adalah 6 golongan yang diinformasikan tidak akan mendapatkan lagi bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan juga BLT di tahun 2023. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat untuk sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terupdate di bantuan sosial pemerintah serta subsidi bagi masyarakat miskin dan rentan. Baik teman-teman, saatnya saya undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.